salah satu skill terpenting yang akan berdampak terhadap kualitas hidup kita, yang ini diajarkan ke gue, dan gue juga masih terus belajar, tetapi sejauh ini gue luar biasa merasakan dampaknya, adalah skill kita dalam membedakan antara kejadian dan pengalaman. Terlebih tepatnya bagaimana kita menciptakan pengalaman. Kita semua pasti ingin hidup kita ini lebih banyak pengalaman yang positifnya kan, pastilah. Nah, tetapi kalau gue bilang sama kalian, bisa gak sih hidup kita 100% pengalamannya positif semua? Kayaknya enggak deh. Tapi kalau 90%, 95%, nah mungkin mulai orang berbeda-beda nih. Bisa gak ya? Kayaknya enggak deh. Ya mungkin bisa sih, dan seterusnya. Sebetulnya apapun jawaban kalian, itu menunjukkan belief kalian tentang seberapa mungkin itu terjadi dalam hidup kalian. Nah, gue kalau kalian tanya dulu sekali, gue akan bilang 90% is impossible. Tetapi jujur gue sekarang bukan hanya merasa bisa, gue sangat meyakini itu bisa. Dan salah satu hal yang sangat mengubah itu adalah skill yang mau gue bilang ini. Jadi pertama kita perlu membedakan antara kejadian dan pengalaman. Kalau kejadian, yang namanya kejadian itu adalah ya kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Dan kejadian-kejadian dalam hidup kita itu sebagian besar ada dalam kendali kita. Baik kejadian yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Sebagian besar ada dalam kendali kita. Tetapi memang ada kejadian-kejadian yang terjadi di luar kendali kita, itu juga ada. Baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kayak belum lama ini gue dihubungi seseorang yang tahu-tahu memberi gue sebuah insentif, memberi gue sebuah bonus tanpa gue expect. Karena dia mengapresiasi apa yang pernah gue lakukan dulu sekali. Dan gue gak nyangka, dan gue terima, alhamdulillah, thank you. Di luar dugaan gue dan cukup menyenangkan. Nah, atau bahkan yang gak ada kaitannya dengan sesuatu yang gue lakukan gitu. Gue lagi ngantri di sebuah kafe mau beli kopi. Gue ada 2 atau 3 orang. 2 orang di depan gue, terus orang yang paling depannya lagi yang lagi pesan. Pas giliran gue pesan, setelah maju, terus yang jual bilang, tadi orang yang 3 orang di depan bapak itu dia mau beliin kopi buat 3 orang di belakangnya dia. Nah, kopinya dia bilang kopinya apa gitu kan. Terus bapak mau apa enggak? Gue bilang ya boleh, thank you. Kalau gue nggak mau jenis kopinya, gitu latte, cafe latte. Kalau gue nggak mau itu, kemudian gue diminta ya udah yang nextnya aja, tapi udah gue mau, gue bilang. Nah itu di luar kendali gue, dan itu cukup menyenangkan. Tapi juga ada kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita di luar kendali kita, dan itu tidak menyenangkan, itu juga terjadi. Misalnya kita ambil contoh ekstrimnya bencana alam misalnya, atau nggak usah yang se ekstrim itu, misalnya ada orang lagi bawa makanan atau bawa minuman, dia kesandung, terus makanan atau minumannya kena pakaian kita misalnya. Itu tidak menyenangkan, dan itu di luar kendali kita. Jadi kalau namanya kejadian memang seperti itu. Ada yang sebagian dalam kendali kita, sebagian besar dalam kendali kita, dan ada sebagian yang di luar kendali kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau pengalaman adalah makna yang kita berikan pada sebuah kejadian. Pengalaman adalah makna yang kita berikan pada sebuah kejadian. Jadi yang memberi maknanya itu adalah kita. Sehingga kita punya kendali 100%. Kalau kejadian kita nggak punya kendali 100%. Karena ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Tapi kalau pengalaman ternyata itu adalah sesuatu yang kita punya kendali penuh sebenarnya. Contoh,
gue yakin lu pernah ada pengalaman, ya, ada kejadian, ya, dimana saat kejadian itu terjadi, lu mungkin sangat marah atau sangat sedih, sangat kecewa gitu, dan lu terus merasa nggak enak, dan lu sebut itu sebagai pengalaman yang buruk. Tapi sekian waktu kemudian mungkin lu lagi ngobrol sama teman atau sama keluarga atau siapapun gitu, dan ada yang ngobrolin kejadian yang serupa yang pernah lu alami beberapa waktu yang lalu itu. Dan kemudian lu nimbrung, iya tuh gue pernah juga kejadian seperti itu, bla bla bla. Dan lu ngomonginnya sudah tidak lagi sedih atau marah atau kecewa, tapi lu ngomonginnya ya kayak seru aja gitu, atau bahkan lu bilang itu adalah sebuah pengalaman yang berharga, pembelajaran yang penting dan seterusnya. Kok bisa? Waktu terjadi lu marah atau sedih atau kecewa atau kesel dan seterusnya, tapi setelah sekian waktu lu responnya udah berbeda saat membicarakan kejadian tersebut. Yang tadinya pengalaman buruk, sekarang lu bilang itu pengalaman yang sangat baik, pembelajaran yang sangat baik dan seterusnya. Menjadi pengalaman yang berbeda karena lu sudah memberi makna yang berbeda pada kejadian tersebut. Ketika kita memberi makna yang berbeda pada sebuah kejadian, maka dia menjadi pengalaman yang berbeda. Nah, alangkah baiknya kalau kita nggak harus nunggu sebegitu lama untuk memberikan makna yang berbeda, makna yang lebih baik pada sebuah kejadian tersebut. Dan ini bukan berarti kita denial ya, bukan kita membohongi diri kita sendiri, bukan kita menyangkal terus seakan-akan bilang, oh enggak kejadian itu enak dan seterusnya. Enggak. Kejadian itu memang tidak enak, kita akui itu. Namun di samping itu, meskipun kejadian itu tidak menyenangkan, meskipun kejadian itu tidak enak, nah, jadi kan kita akui nih. Namun di samping itu, gue juga mendapatkan pembelajaran ini dan itu dan seterusnya. Gue jadi menjadi lebih bijak, gue menjadi lebih aware tentang perasaan orang misalnya. Karena kejadian tersebut bisa macam-macam, gue menjadi lebih waspada, bukan paranoid tapi menjadi lebih hati-hati. Gue menjadi lebih paham bagaimana cara berkomunikasi yang lebih baik, apapun bentuknya dari sebuah kejadian tidak menyenangkan. Karena gue waktu itu ngomongnya kecepetan, akhirnya message-nya nggak dapat, akhirnya proyeknya nggak diterima atau usulannya nggak dapat dan seterusnya, atau wawancaranya nggak berhasil gitu. Tapi itu kejadiannya. Ingat teman-teman bahwa setiap kejadian itu netral. Yang membuat itu menjadi pengalaman positif atau negatif itu adalah makna yang kita berikan pada kejadian tersebut. Kejadiannya netral-netral aja. Nah, sehingga ketika kita menyadari ini, dan ini adalah sebuah skill. Tadi di awal gue bilang ini kan adalah skill. Kenapa? Karena bagaimana kita memberikan makna pada sebuah kejadian, itu tuh kita punya pilihan dan itu sesuatu yang bisa dilatih. Bisa aja kalau lo kayak gue dulu, gue cenderung gampang banget, reaktif banget dalam memaknai sebuah kejadian dengan yang nggak positif, yang negatif. Dan akhirnya tanpa gue sadari, gue lebih punya banyak pengalaman buruknya daripada pengalaman positifnya. Tapi ketika gue mulai menyadari hal ini, selalu mulai dari kesadaran dulu. Dan itu butuh jujur dengan diri sendiri. Oke, I take responsibility gitu. Gue yang sebetulnya punya tanggung jawab pengalaman seperti apa yang mau gue alami dalam hidup gue. Pengalaman seperti apa yang mau gue alami minggu ini. Pengalaman seperti apa yang mau gue alami hari ini. Banyak orang yang karena ada sebuah kejadian yang tidak menyenangkan yang terjadi di awal hari, di pagi hari, dan dia blaming orang lain, blaming situasi, dan dia maknai kejadian itu dengan tidak enak, sehingga menjadi pengalaman yang negatif, pengalaman yang buruk, dan kemudian dia biarkan kejadian tersebut merusak sisa harinya dia. Dan ini banyak sekali, termasuk gue sendiri dulu pun juga seperti itu. Dan itu rasanya gak enak. Kalau lu pernah ngalamin kayak gitu, atau kalau lu termasuk orang yang masih seperti itu, kan gak enak rasanya. Seakan-akan
kualitas hari kita ditentukan sama satu kejadian yang terjadi di satu kali di awal hari atau di tengah hari gitu. Tapi pahami bahwa hari kita nggak harus seperti itu kualitasnya. Pengalaman hidup kita nggak harus seperti itu, nggak harus ditentukan oleh orang lain, nggak harus ditentukan oleh situasi, nggak harus ditentukan oleh faktor eksternal. Karena sebenarnya kita yang punya kendali. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa kita tuh punya opsi, kita tuh punya pilihan bagaimana kita mau memaknai sebuah kejadian. Ada istilah yang bilang bahwa manusia itu, human being itu, manusia itu adalah meaning making machine. Manusia itu adalah mesin pembuat makna. Karena kita momen demi momen dalam hidup kita selalu memberikan makna. Kejadian demi kejadian kita selalu memberikan makna. Dan dari makna itu menjadi kita merasakan sesuatu. We feel something. Karena kita memaknainya A, terus kita merasakannya, terus itu menjadi pengalaman kita. Tapi ketika lu mengasah kemampuan lu untuk memaknai sebuah kejadian dengan lebih baik, dengan lebih bermanfaat. Misalnya, yang simpel dulu, dipaksa untuk menunggu, macet, atau dapat antrian nomornya masih lama. Lu punya opsi, lu mau memaknainya, aduh lama banget nih, gue bakal masih mau ngerjain A, B, C dan seterusnya yang lain, bakal gak kekejar. Boleh, silahkan mau memaknai seperti itu. Dan biasanya kecenderungan awal, reaksi awal begitu kurang lebih. Kita memaknainya dengan negatif gitu. Dan sekali lagi seperti yang gue bilang, bukan kita mau pura-pura, bukan kita mau denial, bukan kita mau bilang ini enak, enggak, kita akui ini gak enak nih. Tapi makna apa lagi yang bisa gue berikan pada kejadian ini agar gue nggak hanya mendapatkan ini, menjadikan ini sebagai pengalaman negatif, pengalaman buruk. Mungkin kejadiannya nggak enak, oke, tapi ini perlu menjadi pengalaman yang positif. Gimana agar gue nggak harus nunggu berbulan-bulan atau berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun untuk menjadikan kejadian ini menjadi pengalaman yang positif. Mungkin di reaksi awal tuh pengalaman negatif, mungkin sekian detik pertama atau sekian menit pertama. Tapi ketika lo menyadari ini dan kunci adalah hadirkan kesadaran, oke, gue ingin mengubah ini menjadi a positive experience. Makna apa lagi yang bisa gue berikan? Oh, gue sedang mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih sabar. Contohnya, itu very simple aja dulu. Oke, lu ingin nggak jadi orang yang lebih sabar? Ingin. Nah, tapi kan ingin doang nggak total gue jadi lebih sabar. Gue perlu ada pada situasi-situasi di mana kesabaran gue akan diuji sehingga kesabaran gue bisa meningkat. Dan ini adalah kesempatannya saat ini Lu lagi diminta untuk menunggu gitu. Gimana kalau diminta untuk menunggu aja lu belum mau, gimana kalau bentuk cobaan yang lainnya? Mulai dari sini dulu. Oh iya ya. Oke, so it's a good place to start. Mulai dari sini gue bisa melatih kesabaran gue. Dan akhirnya perspektifnya mulai berbeda. Mulai melihat ini dari kejadian tersebut dari kacamata yang berbeda. Yang tadi gue mungkin pakai kacamata hitam sehingga kelihatannya gelap semua. Mungkin kalau emang siang-siang pakai kacamata hitam mungkin oke, tapi kalau di ruangan tertutup apalagi malam-malam, kacamata hitamnya lu paksa untuk pakai terus, akhirnya bukan membantu tapi malah menyusahkan. Nah, perspektif itu yang perlu diganti kadang-kadang. Terkadang kita nggak nyadar bahwa kita masih terus pakai kacamata yang sama, pakai perspektif yang sama, padahal situasi sudah berbeda. Kita perlu menggunakan perspektif yang berbeda, dan ketika kita menyadari itu, oh iya gue masih pakai kacamata yang ini ya, oh iya gue masih pakai pendekatan yang sama, dan ini ternyata rasanya begini pakai pendekatan yang sama ini untuk situasi yang berbeda ini ternyata nggak membantu. Artinya gue perlu menggunakan pendekatan yang berbeda, perlu perspektif yang berbeda, dan tanyakan perspektif yang seperti apa yang akan bermanfaat untuk situasi ini. Dan dari situ lo akan menemukan makna seperti apa yang bisa gue berikan agar ini juga bisa bermanfaat untuk gue, agar ini nggak hanya lewat sebagai pengalaman buruk tapi justru jadi pembelajaran dari situ. Begitu cara kita mulai mengasah skill ini, skill memberikan makna pada kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita.
ketika kita mengasah ini, dan meskipun awalnya memang akan terasa nggak nyaman, akan terasa berat, akan terasa butuh effort mikir apa ya, gue nggak tahu ya makna apa ya, jalanin terus, jangan berhenti, asah, lama-lama akan terbiasa, lama-lama lo akan semakin otomatis ya. Mungkin tadinya, dan ini salah satu tanda bahwa skill lo meningkat, bukan berarti lo nggak akan pernah punya pengalaman yang nggak akan pernah merasa nggak enak, bukan. Tapi mungkin kalau ada kejadian tidak menyenangkan dulu, butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, atau ada sebuah kejadian di pagi hari seperti yang gue bilang tadi, habis itu kejadian nggak enak, sisa hari lo merasa buruk semua gara-gara kejadian tadi, padahal sebetulnya bukan gara-gara kejadiannya, tapi gara-gara makna yang lo berikan pada kejadian itu. Dan karena lo membiarkan kejadian itu untuk terus mempengaruhi sisa hari lo. Dan mengakui itu nggak enak rasanya, tapi itu yang dibutuhkan. Artinya kita mulai take responsibility, kita ambil tanggung jawab terkait apa yang kita rasakan, terkait pengalaman kita dalam menjalani hari kita. Take responsibility. Itu butuh courage, butuh keberanian. Tapi kalau enggak, ya hidup kita akan seperti itu terus juga. Dan gak enak kan rasanya. Gue pun pernah mengalami itu, gak enak banget rasanya. Seakan-akan lebih banyak kualitas hidup gue yang dipengaruhi sama orang lain atau faktor eksternal lain, sama situasi. Gue kayak merasa gak punya kendali, kayak gak merasa punya power untuk menentukan menjalani hidup gue dengan kualitas yang gue inginkan gitu. Capek kayak gitu. So, ambil kembali tanggung jawab itu. Hadirkan kesadaran bahwa lu punya opsi, lu punya pilihan bagaimana lu akan memaknai sebuah kejadian. Dan meskipun di awalnya berat, latih karena ini skill. Sama seperti baik itu skill memaknai kejadian, skill main gitar, skill naik gunung, skill lari, apapun itu awalnya akan terasa berat, tapi semakin dilatih akan semakin natural. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan.